Kabupaten Rembang, serta Kabupaten Brebes. PKM akan kita laksanakan 11-25, maka kami mohon bantuan dari Bapak Ibu warga Jawa Tengah semuanya. Kalau tidak penting tidak keluar rumah. Kalau ada kerumunan nggak usah ikut, jaga jarak betul-betul. Tolong selalu pakai masker, nggak usah dikejar-kejar. Sudah berapa tenaga medis kita harus mendahului kita? Sudah berapa ulama kita, romo kiai yang mendahului kita? Sudah berapa tokoh-tokoh penting, saudara-saudara kita mendahului kita. Saya hanya mohon betul-betul, mohon dengan hormat. Karena ini COVID-nya cukup tinggi, ayo kita bantu pemerintah. Hanya 14 hari, kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga, menjaga negara. Dengan kontribusi ini, Anda disiplin 3M, itu sesuatu yang menurut saya sudah luar biasa. Maka kami mohon dukungan dari seluruh warga Jawa Tengah tanggal 11 sampai 25 tidak berkerumun, selalu pakai masker dan tentu saja cuci tangan serajin mungkin. Adapun beberapa pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat diantaranya 75% bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, operasional pusat perbelanjaan sampai jam 7 malam, rumah ibadah dibatasi 50%, fasilitas umum dan kegiatan budaya dihentikan sementara, serta kegiatan konstruksi 100% masih bisa beroperasi dengan protokol kesehatan ketat. Ganjar juga mengatakan telah melakukan penghitungan dan perkiraan terkait cara agar ekonomi masih tetap berjalan. Kami dari pemerintah juga akan kita kurangi nanti. Dari yang sekarang berjalan 50%, nanti ditambah sampai hanya 25% yang bekerja. Maka 25% tentu termasuk gubernurnya. Biarkan kami yang berkeliling, biarkan kami yang melakukan kontrol, panjenengan di rumah saja. Sementara itu, Ganjar juga menghimbau masyarakat untuk disiplin, tetap patuh pada protokol kesehatan 3M, serta menggerakkan kembali Jogo Tonggo. Kalau ada kesulitan, laporkan pada lurah, laporkan pada kades, laporkan pada RT. Gerakkan Jogo Tonggo, gerakkan Jogo Tonggo, hidupkan lagi Jogo Tonggo, nanti akan kita bantu. Sekian informasi dari Kantor Gubernur Jawa Tengah bersama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Yakinkan tekad, kita usir COVID-19 dengan melakukan perubahan. Berubah, usir wabah. Bersatu lawan COVID-19. Sahabat Elisa, PPKM di Jawa Tengah akan segera berjalan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan ada 3 daerah yang diikutsertakan dalam PPKM, yaitu Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Banyumas Raya meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri. Sore. .9 Elisa FM, The Victoria Station, melangkah semakin pasti. Selamat sore, sahabat Elisa dimanapun Anda berada pastinya. Kembali hadir di sini ada SKS siaran kuliah sore yang siap menyapa Anda di 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Edisi hari ini Rabu tanggal 27 Januari, sahabat Elisa 2020, di mana pastinya untuk SKS edisi sore hari ini Daniel tidak akan sendirian karena di studio juga sudah hadir narasumber yang nanti siap berbagi bersama kita semua, sahabat Elisa. Kalau narasumber yang satunya ini sepertinya sudah tidak asing karena sudah pernah main ke Elisa FM, tapi yang satunya masih harus perkenalan dari awal sepertinya. Nah, ada siapakah ini di studio?
Halo, selamat sore sahabat Elisa. Selamat berjumpa lagi. Mungkin kemarin pernah saya di sini. Perkenalkan, nama saya Unika Milasari. Saya dari FKIP PG PAUD UKSW Salatiga. Oke, ada Ibu Mila dari PG PAUD FKIP yang dulu juga sudah pernah mampir ke sini juga begitu ya, Ibu Mila. Nah, di sebelahnya nih, dan ini sepertinya baru pertama kali untuk ketemu. Boleh perkenalan diri mungkin? Iya, sahabat Elisa sekalian, saya adalah Melia, nama saya Melia Novita. Saya adalah guru di Toddler KBTK Kristen 3 Ebenezer. Tuh. Panggilnya tadi Miss Melia. Oke, nah jadi sahabat Elisa, untuk beberapa waktu ke depan ini siaran kuliah sore atau SKS akan ditemani dari narasumber dari PG PAUD UKSW, di mana nanti juga pastinya PG PAUD tidak akan sendiri karena akan membawa narasumber-narasumber lainnya dari pihak-pihak praktisi. Nah, sebelumnya sahabat Elisa, untuk informasi juga bahwa siaran ini bisa Anda nikmati melalui live Facebooknya Radio Elisa FM di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga, atau juga melalui live Instagram di @elisafmradio. Nah, ngomong-ngomong, Miss Melia, ini agak bingung-bingung namanya, hampir mirip-mirip, takutnya ketuker ini. Miss Melia dan juga Miss Mila. Nah, kira-kira di sore hari ini kita mau bahas tentang apa ini? Selamat sore sahabat Elisa. Kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang pendidikan anak usia dini khususnya, yaitu tema yang kami ambil di sore hari ini adalah rancangan dan praktek belajar di rumah yang efektif. Yang efektif gitu, Kak Daniel. Apalagi sekarang masih masa-masa belajar online-nya masih diperpanjang sampai belum tahu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong belajar online nih, sebelumnya kita sebelum fokus untuk bagaimana rancangannya nanti, bisa dijelaskan nggak temuan-temuannya apa nih kemarin selama hampir 1 tahun ini telah melaksanakan pembelajaran online? Kira-kira dari segi pandangan dari dosen mungkin sebagai yang ikut mengampu juga ya untuk beberapa mahasiswa terkait pembelajaran untuk online juga, atau mungkin dari Miss yang langsung terjun di sekolah nih, boleh dijelaskan nggak temuan apa nih yang didapatkan? Mungkin dari Miss Mila dulu. Boleh? Kalau dari, terima kasih Mas Ismail. Nanti langsung lempar-lemparan gitu. Kalau dari dosen sendiri pasti banyak kekurangan. Mungkin mahasiswa masih dalam tahap adaptasi sampai saat ini, walaupun sudah hampir setahun, tapi saya merasa mahasiswa masih adaptasi dengan keadaan online seperti ini. Walaupun sudah berjalan cukup baik, tapi yaitu masih adaptasi. Oke, kalau langsung nih, kita kan untuk anak-anak PAUD begitu ya. Iya. Untuk Miss Melia, Iya. bagaimana nih kondisi di lapangan yang ditemukan? Apalagi kalau anak PAUD kan biasanya kalau nggak ketemu Miss atau Misternya kayaknya kan nggak ada bondingnya gitu ya. Betul. Gimana tuh kira-kira? Kalau dari pengalaman saya sendiri dan juga guru-guru yang lain, Kak Daniel, ketika kami mengajar secara daring atau secara online ini memang banyak, seperti tadi Bu Mila bilang tadi, memang banyak penyesuaian sih ya. Terutama guru harus menyediakan segala macam pembelajaran lewat online yang harus membuat video, mengedit video, lalu mengupload ke YouTube, ataupun harus adaptasi dengan segala macam peralatan online untuk bisa mengajar anak-anak secara daring. Kalau berkaitan dengan anak sendiri memang lebih efektif ketika bertemu langsung. Karena kita tahu sendiri ya, kalau anak-anak tidak bertemu secara langsung kan pasti berbeda. Mengajarkan sopan santun enaknya ya bertemu secara langsung. Emosionalnya juga beda ya. Secara emosional juga berbeda. Ya pasti lebih efektif kalau bertemu secara langsung, begitu sih. Kalau pengalaman dari kami para guru. Ya, baik sahabat Elisa. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik begitu bagaimana sih kondisi pembelajaran sekarang ini setelah hampir setahun mengalami namanya pembelajaran online begitu? Kalau dari kami, dari sekolah kami yang selama ini kami jalankan, kami itu membagikan seperti paket pembelajaran. Oke. Nah, itu paket pembelajaran dibagikan
di akhir pekan, di hari Sabtu. Dari Sabtu dibagikan kepada orang tua. Nah, itu berisikan pembelajaran, bermacam-macam pembelajaran. Nah, kalau kami dalam 1 minggu itu, di satu paket pembelajaran itu ada pembelajaran sains di dalamnya, ada pembelajaran matematika, ada pembelajaran seni, lalu ada pembelajaran tentang bahasa atau berkomunikasi, ataupun tentang mengajarkan tentang huruf-huruf, lalu ada pembelajaran moral ataupun spiritual, dan juga ada pembelajaran olah fisik. Nah, kemudian selain membagikan pembelajaran, kami juga membagikan seperti tata cara atau panduan bagaimana mengajarkan pembelajaran ini kepada anak-anak. Nah, ini panduannya diberikan kepada orang tua. Jika dirasa belum jelas, kami juga memberikan tutorial lewat video bagaimana cara pembelajaran yang A, yang B, bagaimana itu lewat tutorial video. Terus selama ini juga kami 1 minggu sekali melaksanakan video conference, jadi bisa bertemu secara langsung dengan anak. Tidak selama 1 minggu tidak bertemu sama sekali dengan guru yang mengampu kelas itu terutama. Begitu sih. Nah, kalau dari anak-anaknya sendiri nih, Miss, gimana nih? Apakah ada yang rewel mungkin atau gimana selama pembelajaran online ini? Kalau anak rewel, gimana ya Kak Daniel ya? Anak-anak rewel kan itu di rumah ya, jadi kita juga nggak terlalu tahu rewelnya yang bagaimana. Kita bisa tahu ketika orang tua menjelaskan jadi selain terima paket pembelajaran, ada juga kami membagikan lembar observasi. Nah, itu berisi bagaimana keadaan anak itu ketika mengerjakan tugas tersebut. Nanti orang tua bisa menulis di situ. Ditulis seapa adanya pun kami malah justru bisa memantau ya. Iya, betul, berterima kasih kepada orang tua. Misal nih satu pembelajaran tentang pembelajaran seni membuat kurungan begitu, kurungan sangkar burung ya. Sangkar burung. Intinya sama saja begitu ya. Membuat sangkar burung. Nah, di situ ada keterangan apakah anak bisa membuat begitu. Ada keterangan, ada checklistnya, bisa, kurang, ataupun tidak. Orang tua bisa memberikan checklist, bisa diberikan kurang, lalu diberikan penjelasan. Anak tidak bisa mengerjakan karena anak tidak mau, sudah bosan dan menangis. Nah, seperti itu. Kita bisa memantau dari situ. Tapi terkadang juga yang menjadi masalah adalah ketika lembar observasi tidak dikumpulkan, ataupun lembar observasi tidak diisi. Jadi kami tidak bisa memantau keadaan anak seperti apa. Jadi secara daring ini kita kurang bisa memantau keadaan anaknya rewel atau enggak, seperti yang Kak Del tanyakan tadi. Gitu ya, apalagi kadang-kadang ada nih, kemarin Daniel dapat laporan dari teman-teman yang anak-anaknya lagi pada masa-masa PAUD. Anaknya nggak mau ketemu missnya, anaknya nggak ada missnya, nggak mau belajar gitu. Maunya missnya ke rumah, aku mau ketemu miss. Nah, itu kan pasti juga lumayan jadi gimana ya, jadi hektik juga pastinya ya. Apalagi pembelajarannya semua serba berubah secara mendadak kemarin ketika pandemi COVID-19 ini ada begitu di Indonesia. Nah, Daniel mau ke Ibu Mila dari Miss Melia ke Ibu Mila gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara tentang inti pembelajaran, inti materi kita pada sore hari ini tentang bagaimana itu efektif terkait praktik pembelajaran di rumah. Emang efektifnya tuh yang kayak gimana sih konsepnya? Ya, konsep efektif di sini kita harus memiliki tujuan yang maksimal ya. Tujuan pembelajaran yang maksimal berarti anak-anaknya dapat meraup ilmu-ilmu yang didapat pembelajaran kecil, walaupun pembelajaran di rumah, tetapi tujuannya akan sampai di pikiran anak. Jadi begitu. Nanti tujuan lainnya berarti anak bisa mengaplikasikan pengetahuan itu ke dalam lingkungan kecil dulu, lalu nanti ketika sudah selesai masa pandemi ini bisa langsung ke teman-teman, lingkungan sekitarnya begitu. Nah, untuk dari segi kognitif atau keterampilannya sendiri,
Kira-kira kalau dari pantauan kemarin selama masa pembelajaran online ini gimana nih? Apakah bisa terdeliver dengan baik untuk peserta didik yang ada di rumah begitu? Ini siapa nih? Langsung ke saya lagi. Oh boleh. Langsung ke ranah anak. Langsung ke ini ya. Kalau dari anak-anak PAUD sendiri, kita jangan sampai lupa kalau sebenarnya pendidikan anak-anak, terutama anak-anak usia dini itu sebenarnya dimulai dari keluarga ya Kak Daniel dan juga Bu Milas. Dimulai dari keluarga itu berarti transfer ilmu juga dari keluarga, pengetahuan baru sebenarnya kita mulai dari keluarga, mengajarkan sopan santun, mengajarkan moral-moral, bahkan mengajarkan matematika dasar sebetulnya bisa dimulai dari keluarga itu sendiri. Tetapi kita tidak pungkiri juga masalah yang terjadi selama ini adalah orang tua harus bekerja, harus memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama kalau anaknya bisa terus bersekolah kan pasti membutuhkan biaya juga untuk membayar sekolah itu sendiri. Pastinya berkaitan yang ditanyakan tadi, apakah transfer kognitifnya bisa maksimal atau tidak begitu ya? Kalau bisa maksimal atau tidak itu bisa tergantung dari anaknya, bisa tergantung juga dari orang tua. Kita memberikan paket pembelajaran, sebetulnya kita sudah mengemas ada pengetahuan yang bisa didapatkan anak, walaupun itu hanya sedikit. Sedikit pun itu pasti bisa berguna kepada anak. Tapi apakah orang tua bisa membaca panduan belajarnya, apakah bisa menerapkan dengan baik atau tidak? Lalu anaknya dalam keadaan yang baru semangat belajar atau yang baru bad mood juga, itu juga berpengaruh sih. Tapi dari yang saya alami selama ini, kurang lebih pandemi hampir 10 bulan ya, hampir 10 bulan ini, kalau bertemu secara langsung lewat video conference begitu, ada perubahan-perubahan yang terlihat kok, walaupun itu sedikit. Dulu waktu pertama video conference belum kenal miss-nya, belum kenal bu gurunya yang lain, begitu hanya dia. Lalu sekarang ditanya sudah mau menjawab, sudah mau mengeluarkan ide-ide mereka, itu kan juga sudah merupakan perubahan-perubahan kognitif. Melewat bahasa yang dikeluarkan itu sudah perubahan kognitif. Tetap ada perubahan, tapi memang tidak semaksimal jika bertemu begitu sih. Oke. Jadi ya bagaimana nantinya, terutama ini apalagi masa-masa pandemi tetap harus diterima ya, apalagi pembelajaran benar-benar tidak bisa kita lakukan secara maksimal begitu ya, Miss dan juga Ibu. Nah, kayaknya Daniel mau geser lagi ke Ibu Mila. Ada hal yang mau Daniel tanyakan nih. Bagaimana sih strategi yang harus ditekankan begitu kira-kira untuk bisa memaksimalkan pembelajaran secara efektif ini, pembelajaran online terutama untuk anak-anak PAUD begitu? Ya, terima kasih. Saya masuk ke ranah orang tua ya, berarti untuk orang tua. Jadi dari paparan Miss Melia tadi sedikit banyak saya mengambil bahwa ketika di rumah anak bisa diajak berdiskusi, saling berdiskusi, tanya jawab. Nah, itu akan menumbuhkan pengetahuan baru bagi anak. Karena karena masa pandemi ini lingkup yang paling dekat itu adalah keluarga. Jadi yang pertama mungkin strateginya bisa saling berdiskusi dengan anak. Walaupun anak usia dini sudah bisa diajak berdiskusi ringan, tanya jawab, memberikan masukan, memberikan pertanyaan begitu. Oke, misalnya gimana nih, misalnya contohnya? Misalnya ada satu ketika, ini pengalaman pribadi kemarin ya. Jadi ketika saya ada di suatu kedai kecil begitu, ada satu keluarga datang nih Mas Daniel. Satu keluarga datang dengan 3 anaknya. 3 anaknya itu antara usia PAUD dan SD awal. Jadi masih kecil begitu. Lalu sebelum masuk ke kedai, anak itu bertiga menceloteh begini. Yuk cuci tangan dulu, nanti ndak kena virus. Nah, dia bilang gitu, nanti ndak kena virus. Nah, lalu saya tergelitik, berarti
orang tua memberikan pengarahan, kenapa sampai saat ini kok belum bisa sekolah? Oh, berarti ada sesuatu nih. Sesuatu itu apa? Oh, virus corona. Berarti dia tahu bahwa sampai saat ini belum bisa sekolah ini karena ada virus. Akhirnya mereka ayo cuci tangan dulu biar nggak kena virus begitu. Kemarin saya berarti ini diskusi dari orang tua, tanya jawab, memberikan paparan, walaupun dari guru ada ya, dari orang tua, dari keluarga terdekat. Nah, itu sih contoh kecilnya saja. Oke. Iya. Diskusi begitu ya. Mungkin apa lagi nih yang bisa dilakukan oleh pihak orang tua begitu? Selain itu pemberian contoh. Nah, pemberian contoh selain diskusi, pemberian contoh tadi cuci tangan ya paling enggak gitulah. Pemberian contoh yang lain sekarang kan banyak ya Miss, kegiatan untuk pembiasaan di rumah gitu ya, banyak dilakukan oleh guru, lalu orang tua harus melakukan dengan anak begitu ya. Jadi mungkin pembiasaan pemberian contoh itu bisa diterapkan di keluarga dulu, lalu anak-anak bisa mengaplikasikannya di hidupnya nanti. Jadi tadi skill ke depan. Bisa mulai dari diskusi-diskusi kecil yang nanti bisa memberikan efeknya adalah contoh ke anak-anak ya, karena pasti kan kalau misalnya kita mau menjelaskan terutama untuk anak-anak yang masa penasarannya kan tinggi banget ya. Betul. Pasti anak-anak ngerti ini. Iya. Kenapa sih harus gitu? Alasannya apa? Contohnya gimana? Betul, begitu ya. iya. Oke. Nah, itu tadi kalau misalnya kita melihat dari sisi orang tua begitu ya. Lantas gimana nih Miss dan juga Bu Mila untuk pihak guru sendiri terhadap anak-anak peserta didiknya nanti? Iya. Ini berkaitan dengan kognitif lagi atau berkaitan dengan semua aspek? Semua aspek deh, biar semakin panjang, semakin kaya informasi yang bisa kita gali begitu ya. Iya, ini saya langsung memberikan contoh saja ya, berkaitan dengan yang Bu Mila tadi sampaikan. Transfer kognitif kepada anak bisa diberikan lewat diskusi dan tanya jawab ataupun pemberian contoh sampai akhirnya nanti anak-anak bisa mengaplikasikan. Itu juga saya alami sebagai guru. Jadi satu contohnya ketika kami mengajarkan pembelajaran sains, kalau pembelajaran sains di anak usia dini bukan seperti yang kita para orang tua bayangkan kalau sains itu harus yang percobaan yang berat-berat gitu ya. Gitu. Tapi kalau sains yang untuk anak usia dini ini lebih menekankan kepada sebab akibat. Maksudnya sebab akibat ini misalkan satu contoh pembelajaran yang daring kemarin, anak-anak diajarkan untuk merawat tanaman. Nah, merawat tanaman itu salah satu caranya adalah dengan menyiram tanaman. Anak-anak memikirkan satu pengetahuan, jika menyiram tanaman maka tanaman bisa menjadi subur. Nah, sebenarnya itu melewati proses yang panjang. Dengan aku menyiram tanaman ini berarti tanaman jadi subur. Anak-anak tidak tahu menyiram setiap hari, lalu tahu-tahu tanamannya menjadi busuk. Anak-anak kan di situ melaksanakan proses dari tanaman disiram subur, ini tanaman disiram terus kok jadi busuk, sampai akhirnya nanti walaupun itu lewat tanya jawab kepada orang tua, mah ini kok aku siram katanya kalau disiram bisa jadi subur, nah ini kok aku siram terus kok malah jadi busuk, tanamannya jadi mati. Nah, nanti ada transfer pengetahuan dari orang tua menjelaskan, tidak bisa banyak-banyak seperti itu. Nah, itu kan sebab akibat ya. Dari menyiram bisa menjadi subur, tapi kan itu memang proses panjang. Nah, proses panjang itu yang sebenarnya kami para guru harapkan. Anak-anak bisa mengetahui suatu pembelajaran tertentu. Terus ada lagi contoh, kami ada pembelajaran matematika. Kalau anak-anak PAUD itu tidak bisa pembelajaran matematika 1 tambah 1 berapa. Bahkan sebenarnya mereka belum mengetahui konsep angka 1 berupa gitu ya. Iya, betul. Angka 1 adalah tulisan lambang 1 seperti ini. Jumlah yang mewakili 1 itu adalah 1 buah, kan anak-anak belum mengetahui. Jadi kami mengajarkan lewat bermain. Contoh salah satu permainannya adalah menggunakan dadu. Jadi kita
kita berikan kertas, lalu membimbing anak-anak untuk membuat dadu, tentunya dengan didampingi orang tua ya. Membuat dadu, lalu dadu dilemparkan, ditemukan lambang bilangan 3. Nah, terus kita pandu untuk orang tua supaya membimbing anak menghitung benda ada 3 karena sesuai dengan lambang bilangan 3 itu tadi. Seperti itu. Lalu ini banyak ini nggak apa-apa ya Bu Mila? Kompleks ini kalau guru, masih ada luas waktu ya. masih ada waktu sekian puluh menit, apalagi kan kalau di rumah pembelajarannya terbatas Iya, gitu ya, betul, sampai di betul. sini bisa disampaikan ke Iya. sahabat Lisa semuanya. Masih boleh dilanjutkan, Miss Melia, boleh? Kalau begitu saya lanjutkan lagi ya, berkaitan dengan bahasa atau keaksaraan. Kalau kami para guru, untuk terutama saya, karena saya mengajar kelas yang lebih kecil lagi, di usia playgroup, bukan yang TK atau TKB, kami mengajarkan keaksaraan itu melalui gambar. Salah satu contohnya ya, gambar ada tulisan, misalkan ada buah jambu, gambar jambu, di bawahnya dituliskan JAMBU. Nanti orang tua membimbing jambu dengan menunjuk tulisannya. Dari situ pun anak-anak sudah mulai mengenal keaksaraan. Ini huruf apa, ini huruf apa. Walaupun belum mengetahui, tapi paling tidak anak-anak punya minat sudah dari melihat setiap hari, seperti iklan ya. Kita melihat setiap hari kan jadi apa ya, dari tertarik, dari setiap hari lihat kan pasti muncul keingintahuan. Nanti bisa memberitahu pelan-pelan seperti itu. Transfer ilmunya lebih ke situ sih kalau pembelajaran kami, tapi ya tidak melulu satu anak dengan anak yang lain bisa seberhasil yang kami para guru-guru harapkan. Apalagi kan kemampuan tiap anak itu pasti kan beda-beda begitu ya. Betul sekali Pak Denny. Oke. Kalau dari hal-hal yang lebih spesifik lagi, mungkin ada nggak bagaimana tentang keterampilan nih? Misalnya kan anak-anak kan dilatih untuk membuat sesuatu. Iya. Gimana tuh? Contoh yang apa ya? Karena terlalu banyak contohnya. Terlalu banyak pengalaman. Ya? Sepertinya menjadi miss-nya ini udah paham betul gitu ya, betul. mau diapakan ini peserta didiknya begitu. Apa ya? Oh, ini yang simpel. Kemarin waktu ada tema aku ingin menjadi koki, jadi kita menyiapkan bahan pembelajarannya, ada lilin malam itu. Kita yang para orang Jawa biasa sebut buas. Buas. Kayaknya bahasa kita zaman dulu gitu ya, buas gitu ya. Itu kita bawakan itu, sambil kita bawakan bermacam-macam alat tambahan untuk anak-anak bisa membuat miniatur makanan. Itu. Terus kita juga berikan tutorialnya, tapi kita tidak membatasi juga. Kalau anak-anak ingin menggunakan bahan ataupun media yang lain yang ada di rumah juga silahkan. Kami di tutorial selalu menekankan buat sesuai keinginan anak-anak, buat sesuai ide yang kalian pikirkan, ataupun alat yang kalian miliki dari rumah. Kami dari sekolah membagikan hanya beberapa, itu sebenarnya hanya pancingan. Oh, misalnya pakai seperti ini, kalau aku pakai seperti ini, tambahan-tambahan yang lain apa bisa ya, sebenarnya maksud kami begitu. Nah, itu nanti pada kenyataannya kebanyakan anak-anak masih meniru seperti yang Miss buat, masih meniru seperti yang tutorial buat. Tapi ada juga 1 atau 2 anak memang yang sudah menangkap maksud atau konsepnya, mereka buat semau mereka. Kalau orang tua melihat, ataupun orang tua yang belum begitu mengetahui konsep pendidikan untuk anak usia dini, pasti berpikir, Miss maaf karena anak baru semaunya, ini buatnya jadi sakarpe dewe, jadi semaunya sendiri. Sebenarnya itu justru yang kami harapkan, karena kami mengharapkan anak-anak bisa berkreasi dengan ide mereka sendiri. Betul. Anak-anak bisa berkreasi dengan barang-barang yang ada di rumah mereka. Bahkan dari keterbatasan mereka justru bisa membuat apa ya,
ya sesuatu karya gitu ya. Betul. Maksud kami seperti itu. Itu berkaitan dengan seni yang seperti Kak Daniel tanyakan tadi. Apalagi kalau misalnya dibuat semaunya sendiri, justru itu malah original dari produksi Iya, anak begitu ya. Justru yang kami harapkan itu karena kekreatifan muncul. Bukan karena suatu sifat imitatif dari gurunya atau video yang diberikan untuk tutorial begitu ya, Miss dan juga Bu Mila. Nah, kemudian nih, bagaimana sih tips and triknya untuk guru, mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Mila atau mungkin juga untuk Miss Melia, untuk orang tua, bagaimana nih tips and trik supaya peserta didik kita bisa mengikuti pembelajaran online ini benar-benar bisa diharapkannya efektif gitu dan materinya bisa terdeliver dengan baik. Ini kalau berkaitan dengan pasnya bagaimana atau yang sesuai sebenarnya bagaimana, sepertinya lebih ke Bu Mila. Langsung diratakan dulu begitu ya. Boleh. Tapi nanti bisa dilengkapi informasinya dari Miss Melia supaya semakin kaya informasi juga pastinya. Kalau dari saya langsung ke orang tua ya, Kak Daniel, sama seperti tadi, karena seluk-beluk guru Miss Melia jagonya. Jadi yang pertama ini agak sedikit cukup banyak tips-tipsnya yang bisa bunda-bunda atau ayah pelajari di rumah. Yang pertama adalah memberikan suasana yang produktif. Gimana tuh? Jadi suasana yang produktif ini adalah ketika jamnya belajar, jadi memberikan suasana, entah itu lingkungannya, jadi ada ruang khusus untuk belajar ataupun waktu-waktu belajar. Jadi biasanya ketika sekolah, di jam sekolah, nah itu digunakan untuk belajar. Nah, dilemanya adalah ketika orang tua bekerja, jadi memang butuh pendampingan lagi antara entah itu keluarga yang lain selain orang tua begitu. Jadi memberikan suasana yang produktif itu yang pertama. Entah suasana belajarnya maupun waktu belajarnya. Nah, kalau misalnya ketika anak belajar di malam hari pasti banyak alasan, ini ngantuk, ini apa, nah begitu. Jadi mungkin ketika waktu pagi, ketika waktu sekolah, jadi misalnya di Ebenezer di jam 8 sampai jam 10 itu digunakan anak entah berapa menit itu untuk belajar mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah gitu. Oke, itu tadi untuk suasana yang produktif begitu ya. Nah, tips yang selanjutnya gimana nih? Yang kedua itu adalah memberikan jadwal harian. Nah, jadwal harian jam berapa kamu bangun, jam berapa kamu mengerjakan tugas, jam berapa kamu istirahat. Nah, itu sangat penting apalagi di masa pandemi ini kan kita juga butuh menjaga kesehatan ya, menjaga imun untuk anak. Jadi untuk belajar, untuk istirahat itu baiknya misalkan diatur waktunya itu mungkin lebih baik. Oke, begitu ya. Yang selanjutnya mungkin bisa langsung dijelaskan aja bagaimana tips and triknya begitu, Bu Mila. Oh ya, yang selanjutnya mungkin bisa menggunakan media online ya, walaupun sekarang di masa pandemi ini sudah melakukan pembelajaran online, tetapi ketika memberikan materi tambahan bisa menggunakan media online lainnya, misal searching dulu di Google ataupun di YouTube, itu kan banyak tutorial yang ada. Jadi orang tua yang awam tentang kegiatan anak usia dini bisa sedikit banyak tahu ini bagaimana atau caranya. Terkadang walaupun sudah diberikan petunjuk dari guru ataupun dari sekolah, kan orang tua ini maksudnya piye sih? Ini maksudnya gimana begitu ya biasanya ya. Banyak yang bersuara ya. Ini apa sih ini begitu. Yang selanjutnya adalah orang tua mengajak bermain aktif anak. Nah, ini walaupun keterbatasan waktu orang tua selain bekerja harus mengurus rumah dan lain sebagainya, ketika memberikan pengajaran aktif kepada anak selain pencil and paper, pembelajaran aktif itu akan meningkatkan segala aspek yang ada. Ya, selain kognitif, selain aspek bahasa, sosial, itu juga fisik, motorik juga
akan berkembang dengan baik. Nah, itu yang beberapa tips yang ada. Mungkin masih ada lagi atau bisa dijelaskan lagi atau? Oh boleh. Waktu kita masih lumayan banyak. Yang selanjutnya adalah ketika pembelajaran online ini adalah anak-anak selalu diberikan gadget. Nah, selalu diberikan gadget, entah itu untuk pembelajaran atau lainnya ya, karena banyak lainnya, bukan pembelajarannya. Buat mainan banyak begitu lainnya. ya misalnya ya. Game online, walaupun anak usia dini Udah paham loh. udah bisa loh itu, malah saya yang nggak paham ini apa mereka. Jadi itu pengawasan waktu untuk gadget itu sangat penting ya. Misal setelah belajar istirahat dulu lah. Tadi kan dari tadi sudah lihat HP, sudah lihat laptop gitu. Bisa istirahat dulu, nanti kalau berikan waktu antara 10-15 menit untuk anak bermain game tidak apa-apa. Tapi setelah itu sudah selesai, jangan memberikan lagi. Nah, akhirnya pembelajaran aktif yang tadi saya berikan tadi itu sangat berguna. Jadi walaupun gadgetnya sudah selesai, pembelajaran aktif dengan orang tua itu akan berguna akhirnya begitu. Oke, jadi harus diawasi, apalagi gadget bahaya. Betul. Ya. Ada lagi mungkin yang bisa disampaikan gitu ke parents? Orang tua akan susah ini. Nah. Orang tua akan harus lebih sabar. Nah, harus ekstra sabar, harus ekstra begitu sabar ya. ya. Karena biasanya miss-missnya biasanya guru-gurunya yang harus sabar, sekarang orang tua juga ini. Sampai saat ini nah itu. Jadi Handphone orang tua nyala terus ini sampai malam atau gimana? jadi, aduh. Orang tua harus lebih sabar aja sih ya itu. Walaupun sulit ya, tapi gimana ya, anak usia dini harus memang dunianya masih dunia bermain, masih dunia yang belum teratur gitu. Jadi orang tua diharapkan seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang bisa disampaikan begitu? Terakhir ini mungkin menggunakan cara yang menyenangkan. Jadi pembelajaran aktif tadi memberikan cara yang menyenangkan, entah itu dengan lingkungan sekitar, bisa diajak di lingkungan sekitar saja yang dekat-dekat, atau menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Walaupun sedikit berisik terkadang, pasti berisik, misal mereka harus menggunakan apa untuk bermain alat musik atau apa. Jadi itu dunia mereka menyenangkan bagi mereka, bukan bagi kami, bukan bagi orang tua. Jadi orang tua bisa memberikan cara yang menyenangkan tersebut untuk pembelajaran anak. Begitu sih. Karena tiap anak cara belajar pun juga beda-beda. Betul, ya. Jangan dibatas-batasi nanti. Iya. Begitu. Oke, kalau tadi dari orang tua sudah beberapa tips begitu, mulai dari menumbuhkan suasana yang produktif sampai tadi menggunakan cara yang menyenangkan. Kalau dari segi guru sendiri gimana nih, Miss? Kalau dari segi guru sendiri, yang pertama seperti yang Bu Mila sampaikan tadi, saya menyetujui semuanya ya. Karena yang disampaikan ini pakarnya yang menyampaikan, pasti saya setuju. Tapi bukan hanya setuju yang setuju Bro gitu ya? Iya, bro gitu. Karena itu semua sudah saya lalui lewat pengalaman-pengalaman anak gitu. Yang kemudian saya mau sampaikan tips and trick buat para orang tua. Yang pertama, ketika anak-anak tidak mau diarahkan untuk mengerjakan tugas yang dari sekolah, kan pasti kalau yang diatur, yang dari bu guru harus dikerjakan, orang tua mungkin lebih ini ya, lebih tegas, lebih nggak sabar karena itu dari bu guru yang harus gitu. Tapi pengalaman yang sering terjadi, kalau yang harus dipaksa-paksa, anak justru nggak mau. Orang tua tidak perlu khawatir. Saya bukan menyarankan kalau tidak dikerjakan tugas dari ibu guru tidak apa-apa, tetapi orang tua bisa mengganti pembelajaran dengan life skill ataupun kemampuan yang kecakapan mendasar tertentu, gitu ya. Kecakapan tertentu yang bisa membuat anak mandiri, misalnya menyendok. Menyendok kalau anak-anak tidak diajari, apakah bisa? Apakah dengan kita memberikan cara begini, sendok harus dimasukkan ke dalam, misal menyendok nasi ya,
dimasukkan ke dalam nasi, diangkat, dimasukkan ke dalam mulut, itu namanya menyendok. Daripada kita menjelaskan seperti itu, lebih baik sudah siapkan 2 mangkok berisi pasir ataupun berisi mainan-mainan kecil yang bisa disendok. Sendok yang disiapkan berbagai macam ukuran. Anak-anak pasti di situ bermain, asik nih bermain, berganti-ganti sendok. Anak-anak taunya bermain, tapi sebenarnya kita mengajarkan untuk belajar menyendok, ataupun bisa juga menuang. Kenapa kita orang tua sering marah? Iki marahi utah, ini bikin semuanya tumpah. Ini mama jadi beresin ini semua. Kenapa tidak diajarkan? Kalau tidak mau menuang tumpah-tumpah, diajarkan untuk menuang. Bagaimana caranya menuang? Dipegang tangan 2, karena tangan anak masih kecil. Dipegang tangan 2, dituangkan pelan-pelan. Bisa juga mengajarkan membuka dan menutup botol. Mamanya baru telepon pekerjaan, anaknya mama terus minta tolong terus, padahal itu mau meminta tolong. Mama taunya kamu kok nggak tahu sih, mama baru menjalankan pekerjaan kok kamu mengganggu. Kenapa tidak diajarkan cara menutup ataupun membuka botol? Diputar, ditekan seperti itu, ataupun tutup botol yang sekarang, yang tumbler sekarang kan bermacam-macam cara membukanya ya. Itu kan bisa bervariasi, mengajarkan cara membuka menutup botol. Lalu meremas kertas, itu bisa menguatkan syaraf motoriknya ya. Syaraf motoriknya betul ya Bu Mila. Jadi saya nonton terus pada depakannya. Biasanya karena kan yang lebih ke praktisi, lebih ke lapangan, begitu paham begitu ya. Pengen banget ngerocos aja depakannya. Terus bisa mengajarkan menjepit. Menjepit makanan yang biasanya kita buat menjepit daging, itu anak-anak belum kuat. Kenapa tidak kita mengajarkan kepada anak-anak supaya paling tidak apa sih yang diajarkan berulang tapi tidak berdampak begitu. Jadi perlu mengajarkan menjepit ataupun menyapu. Menyapu juga perlu diajarkan. Orang tua bisa mengajarkan life skill kepada anak-anak kalau anak-anak tidak mau bermain ataupun belajar pembelajaran yang diajarkan ibu guru. Kalaupun itu dikomunikasikan dengan guru pasti akan menerima dengan baik kok. Miss, ini anaknya tidak mau, jadi saya punya cara lain untuk mengajarkan anak belajar, yaitu dengan memberikan keterampilan-keterampilan yang bisa membuat anak mandiri. Kalau dijelaskan seperti itu, guru pasti akan menerima. Bahkan berterima kasih, kenapa orang tua bisa sekreatif itu, kenapa kami para guru tidak berpikir seperti itu. Terkadang kan itu yang pertama itu. Lalu bisa juga orang tua bisa memancing pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Pengen belajar apa hari ini? Ini Miss sudah memberikan pembelajaran ini. Ada loh caranya di YouTube, kita lihat dulu yuk. Gitu. Jadi lihat mood anak dulu. Kita aja orang dewasa yang mau diajak ngobrol, kita nggak tertarik sama obrolan, nggak mau dengar. Kita yang mau diajak ngobrol sama obrolan yang disukai teman kita aja nggak mau dengar. Ya sama juga seperti anak, apalagi ya. Iya, anak-anak mudah bosan, ditanya aja mau belajar apa, pengen belajar apa. Nanti kalau sudah waktu 1 minggu ternyata tidak tersentuh, udah nggak apa-apa. Kalau saya sih ya, kalau saya melihatnya, dengan bermain pun anak-anak sudah belajar. Orang tua biasanya, kamu seharian cuma bermain. Nah justru anak-anak itu di usia seperti itu, anak-anak belajar itu, anak-anak bermain itu seperti bekerjanya orang dewasa. Kalau orang dewasa bekerja itu produktif, anak-anak lewat bermain produktif. Produktifnya anak-anak satu bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Misal nih bermain apa ya, Lego, bermain tumbuk-tumbuk Lego. Itu kalau 1 hari dengan hari berikutnya, coba para orang tua dan Kak Daniel sekalian bisa lihat, pasti bentuknya berbeda 1 hari dengan hari berikutnya. Lalu berkaitan dengan warna, pasti bisa belajar lewat warna. Berkaitan dengan jumlah, terkadang kalau anak-anak bermain kan pasti 1, 2, 3, walaupun itu hanya urutan angka, itu juga belajar juga. Ya. Iya betul. Lewat bermain apa saja
udah biarkan saja, karena lewat bermain pun anak-anak juga bisa belajar kok, bisa dapat hal baru kok. Apalagi pembelajaran moral. Tapi pembelajaran moral bisa didapatkan ketika anak-anak bermain dengan teman sebaya ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Karena dari situ bisa belajar berbagi, bisa belajar memecahkan masalah bersama. Ini kok nggak bisa aku pasang ya, gimana caranya? Yuk kita pasang bareng-bareng, seperti itu. Terus juga satu lagi tadi apa ya? Ini yang pensil and paper. Sekarang ini kan seperti yang Bu Mila tadi sampaikan ya, pensil and paper itu sebenarnya kalau buat anak usia dini sudah kuno sekali. Karena kuno sekali maksudnya banyak ilmu-ilmu baru yang sudah ada di internet. Kan sekarang ibu-ibu, para orang tua kan bahkan sudah canggih ya, dengan gadget, bisa cari caranya gimana nggak melulu kertas dan pensil yang diajarkan kepada anak. Orang tua sekarang kan beranggapan kalau anak pintar itu anak-anak akademis ya, anak-anak yang pintar dalam ilmu pengetahuan apa begitu baru dianggap pintar. Jangan salah para orang tua dan juga ya orang tua sih terutama, jangan salah, karena kepintaran bukan melulu akademis begitu ya. Betul. Bahkan orang tua selalu bangga kalau orang-orang tua seusia saya juga sih pasti selalu bilang, anakku pintar matematika loh. Anakku ranking loh. Iya betul, anakku ranking loh. Selalu bangga menceritakan hal-hal seperti itu. Jarang orang tua membicarakan kepintaran anak. Anakku pintar ngomong loh. Anakku pintar loh, nganu iso bisa memaafkan temannya dengan lebih cepat. Jarang orang tua mengatakan seperti itu. Kepintaran jangan terbatasi hanya hal-hal akademik saja. Berbahasa pun itu sebenarnya kepintaran yang luar biasa. Saat saya bekerja, terutama pengalaman saya bekerja, yang ditanyakan bukan IP kamu berapa dulu, tapi yang ditanyakan kamu memiliki keterampilan apa? Skill apa gitu skill ya? Apa betul? Skill apa yang kamu miliki? Bahkan ketika di pekerjaan, ketika kita menyelesaikan konflik, apakah dengan IP kita? Kita menyelesaikan tugas kita, apakah dengan IP kita? Tidak. Justru yang kepandaian-kepandaian seperti berbahasa, mudah memaafkan, itu bisa melancarkan pekerjaan kita. Menyelesaikan konflik, jika kita bisa berbahasa dengan baik, akan lebih cepat selesai. Ketika kita punya ide, kita mengkomunikasikan, kita punya skill bahasa yang baik, bisa tersampaikan dengan baik, bisa terrealisasi dengan baik, itu untuk tujuan kemajuan tempat kita bekerja. Itu sih yang perlu saya sampaikan kepada orang tua yang di rumah. Jadi jangan melulu menganggap kepintaran itu melulu dari yang akademis. Nggak ada salahnya akademis baik, tapi juga ditunjang dengan hal-hal yang bisa mendorong lebih baik lagi pastinya ya. Sebelumnya ada yang sudah bertanya melalui WhatsApp-nya di 081576026662. Terima kasih sebelumnya. Mas Daniel mau tanya, anak saya tadinya rencana ingin saya masukkan ke PAUD ketika usia 2,5 tahun, tetapi ternyata ada pandemi. Akhirnya sekarang anak saya sudah 3 tahun belum saya masukkan PAUD. Nah, bolehkah minta masukannya sebagaimana untuk pendidikan usia dini anak saya? Ada dari Ibu atau Mbak Ida ini yang dibutuh? Boleh dijelaskan begitu? Bu Mila mau itu? Saya dulu atau? Boleh. Gantian nih kayaknya tadi miss-nya sudah banyak nih teorinya. Siap. Kalau dari saya sendiri, ini memang dilema ya orang tua ketika pandemi saat ini. Ibaratnya biasanya orang tua lah apa di sekolah kayak lo mau online gitu ya. Nah itu jadi memang dilema, sekolah pun juga masih merasakan dilema itu. Jadi mungkin apabila masih ada, memang seharusnya dimasukkan ya. Kalau dari kami pun sebaiknya. Tapi kalau memang orang tua masih beranggapan belum terlalu
baik ketika online begini. Jadi mungkin bisa diberikan pembelajaran di rumah. Jadi orang tua memberikan pengajaran sesuai dengan tingkatan usia mereka. Bisa mereka referensi dari berbagai hal. Bisa saling berdiskusi dengan orang-orang tua yang sudah pernah memiliki anak dengan usia tersebut, atau melihat video maupun artikel-artikel yang ada bagaimana ketika mengajarkan anak di usia tersebut. Begitu. Mungkin dari saya bisa. Kalau dari Miss Melia sendiri gimana, Miss? Kalau dari saya sih, saya menjawabnya harus Harus sekolah. Kenapa kok harus sekolah? Walaupun pandemi begini, pasti orang tua dilemanya juga uang yang harusnya dibayarkan untuk sekolah masih bisa buat kebutuhan yang lain. Tapi anggap saja memang ini kita sama-sama dalam keadaan pandemi kok. Guru-guru juga kesusahan, anak-anak belajar juga kesusahan, orang tua belajar juga mendampingi anak belajar juga kesusahan. Tapi kalau kita tidak bangkit sama-sama, bagaimana? Nanti apakah kita mengharapkan, pasti berharap yang baik, pandemi segera berakhir, pasti harapan semua orang. Tapi kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Kalau kita nggak berusaha dari sekarang begitu ya. Berusaha dari sekarang bagaimana? Ini walaupun sekolah online, hanya bertemu dengan miss-missnya, guru-gurunya hanya mungkin seminggu 3 kali, seminggu sekali, bahkan lewat video yang bisa 2 arah begitu ya. Anak-anak bisa menjawab, guru bisa menjelaskan. Tapi pasti ada hal baik, bahkan banyak hal baik terjadi kepada anak. Pasti ada perubahan-perubahan baik, ada tambahan ilmu-ilmu baru yang anak-anak dapat. Jangan berpikir kalau anak-anak itu nggak bakal dapat hal baru dari pembelajaran daring. Anak-anak itu lebih hebat dari kita, menangkap segala sesuatu lebih pintar dari kita. Jadi jangan pesimis, ayo semangat, walaupun sekolah daring, udah sekolahin aja. Iklan-iklan layanan masyarakat juga menganjurkan sekolah dari usia dini. Kita tetap menjalankan sekolah, hanya saja jarak jauh, seperti itu. Oke, jadi harapannya semoga semua pandemi ini berakhir, sekolah bisa kembali ramai, Iya, betul. kembali ada keceriaan anak-anak di tengah-tengah kita, begitu ya? Iya, betul. Kembali mejanya tidak berjamur atau berdebu. Kayaknya semua meja-meja sekolah sudah mulai berdebu kalau nggak rajin-rajin dibersihkan, begitu ya. Semoga kita bisa kembali berjumpa dengan para peserta didik kita, begitu ya. Amin. Yang dosen pun juga kangen dengan mahasiswanya pasti. Iya, betul. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Mila dan juga Miss Melia sudah berkenan hadir di SKS untuk edisi sore hari ini. Ditunggu lagi kehadirannya ya, segera pastinya. Kalau ada temuan-temuan baru, ada hal-hal yang mau disampaikan, mungkin ada tips yang baru nih, bagaimana begitu ya. Dan juga sahabat Elisa, terima kasih untuk yang sudah menyimak melalui Facebook ataupun juga radionya di 103.9 Elisa FM The Victoria Station, melangkah semakin pasti.